Perkenalkan, nama saya Rafika Citra, NIM 114170033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi sistem informasi geografis. Bidang pengaplikasian SIG dapat berupa ekonomi, pertahanan, pertanian, peternakan, kesehatan, lingkungan, pertambangan, kebencanaan geologi, kehutanan, kelautan, meteorologi dan klimatologi, keamanan, pariwisata, kependudukan, dan perencanaan pembangunan wilayah, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan contoh aplikasi sistem informasi geografis dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang ekonomi, yaitu dibuat peta zona ekonomi. Nah, pada hal ini kita dapat menggunakan SIG untuk membuat zona nilai ekonomi dengan berbagai pendekatan ekonomi. Nah, ini rujukan jurnal yang saya buat, yang saya dapat dengan memanfaatkan metode Travel Cost Method dan Continent Valuation Method. Nah, ini hasil yang didapat berupa peta zona nilai ekonomi. Selanjutnya, SIG dalam pertanian dan peternakan. Jurnal yang saya ambil yaitu sistem informasi geografis dimanfaatkan sebagai penunjang pertanian dan peternakan berbasis web. Jadi ini ada website yang menunjukkan beberapa fasilitas pertanian dan peternakan di suatu wilayah. Nah, ini merupakan bentuk websitenya dan ini bentuk peta fasilitasnya. Selanjutnya, SIG dalam bidang kesehatan. Nah, SIG dalam bidang kesehatan itu dapat digunakan untuk melihat persebaran dari suatu penyakit. Nah, ini contohnya yaitu persebaran kasus malaria. Selanjutnya dalam bidang lingkungan, SIG dapat digunakan untuk mengidentifikasi perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan yang diambil di sini yaitu salah satunya jasa lingkungan. Yang dilakukan adalah membandingkan antara peta tahun sebelumnya dengan tahun setelahnya. Di sini diambil tahun 1990 dan 2014. Lalu kemudian kedua peta itu dilakukan overlay dan didapatkan peta perubahan. Selanjutnya, SIG dalam bidang pertambangan. Nah, ini diambil contoh dalam mengetahui identifikasi persebaran batu bara permukaan. Nah, ini merupakan peta persebaran batu bara permukaan. Petanya ini didapatkan melalui Landsat yang menunjukkan permukaan area tersebut, kemudian dianalisis sikapan-sikapan batu bara di permukaan. Selanjutnya dalam bidang kebencanaan, SIG dapat digunakan untuk membuat peta rawan banjir, lahan kritis, area banjir lahar dingin, dan lain sebagainya. Dan ini dapat memetakan area-area bencana dengan tingkat kerawanan masing-masing. Ini didapatkan melalui overlay dan scoring. Selanjutnya, SIG dalam keamanan dan pertahanan. Nah, ini saya ambil contoh yaitu penggunaan SIG dalam basis pelaporan Android. Dalam kasus ini, SIG digunakan kepolisian untuk pelaporan dengan memanfaatkan lokasi peta sehingga masyarakat mengetahui lokasi dan lokasi kejahatan sekaligus lokasi kepolisiannya secara dekat. Selanjutnya dalam bidang kehutanan, di sini saya mengambil kasus mengenai penentuan prioritas rehabilitasi lahan kritis.
di wilayah hutan. Ini pertama dilakukan analisis vegetasi, dibentuklah peta NDVI yang menghasilkan kerapatan vegetasi. Kemudian setelah itu dilakukan analisis lahan kritis beserta luasannya. Selanjutnya, S3 dalam bidang kependudukan dan perencanaan pembangunan wilayah. Jadi saya akan mengambil contoh mengenai studi kasus di Boyolali ini untuk pengembangan kawasan perumahan dan permukiman. Jadi di sini pertama menentukan kelas kawasan melalui peta potensi lahan. Nah, ini dilakukan berdasarkan scoring, lalu kemudian di-overlay dengan peta RT RW. Setelah itu didapatkan potensi lahan sesuai dengan RT RW. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya pakai. Sekian dari saya, terima kasih.